Kamu cuma kurang bersyukur. Aris itu dokter. Dia punya segalanya. Masalah ranjang itu urusan belakangan. Hal itu bisa diobati. Atau itu hanya alasanmu saja. Untuk kembali kepada Rian. Dengan nada sinis dan membentak. Ini adalah kisah tentang perjuangan, mencari kebahagiaan, di tengah jeratan ego. Harga diri dan rahasia yang menyakitkan. 3 bulan telah berlalu. Dengan terpaksa aku mengucap janji suci. Dengan Dokter Aris, seorang yang baru beberapa tahun ini menyandang gelar sebagai dokter muda spesialis kandungan. Wajahnya lumayan tampan, putih, mapan, dan dihormati. Dia lebih dewasa 7 tahun dariku. Namun, di balik pintu kamar yang tertutup rapat, kemewahan itu terasa hampa. Mas Aris menderita kondisi medis yang membuat organ vitalnya tidak berfungsi sama sekali. Itu ku ketahui setelah melewati beberapa malam pernikahanku dengan Dokter Aris. Di malam pertama, biasanya diisi dengan manisnya pernikahan atau pada umumnya belah duren. Tapi tidak dengan pernikahanku. Mungkin di malam pertama kita sama-sama kelelahan. Aku dan Mas Aris sama-sama diam dan tertidur. Di malam kedua, aku masih tidak mempunyai kecurigaan tentang penyakit pasanganku itu. Sampai malam ketujuh, rasa curigaku mulai muncul. Dalam pikiranku terbersit tanya, kenapa sampai saat ini aku juga belum disentuhnya? Dia hanya mencium keningku saja. Saat malam menjelang akan tidur, setelah malam ketujuh, ku beranikan diri untuk bertanya kepada pasanganku. Walaupun sebagai perempuan, aku merasa malu. Mas, kenapa sampai saat ini aku belum kamu sentuh? Ucapku dengan nada lirih. Yang sebenarnya aku gengsi menanyakannya. Mas Aris hanya diam dan menunduk. Lalu aku bertanya lagi. Apakah Mas Aris menikahiku karena terpaksa dijodohkan? Atau karena Mas Aris sudah mempunyai calon selain aku? Dia menggelengkan kepalanya tanpa menjawab sepatah kata pun. Mas, kalau boleh aku berterus terang. Sebenarnya aku tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi karena aku ingin berbakti pada orang tuaku, aku menyetujuinya. Dia tak bergeming, membuatku tambah penasaran. Padahal aku berharap dia marah, atau setidaknya kaget. Lalu dia membuka suara yang membuat logikaku tidak percaya. Dia bilang, kalau dia itu menderita kelainan, bahwa alat vitalnya tidak bisa bangun. Dia menyampaikannya dengan wajah datar dan mata berkaca-kaca. Benarkah itu, Mas? Tanyaku dengan nada kaget. Dia mengangguk. Karena aku tak tega melihat wajahnya bersedih. Aku memberanikan diri untuk membuka pakaianku. Dan aku juga memintanya untuk membuka pakaiannya. Maksudku, aku ingin memancing kebenarannya. Di saat posisi berdiri, aku mencoba dengan memegangnya. Dan ternyata, benar saja, punya Mas Aris tak bisa bangun. Seperti jam dinding kuno, yang hanya bisa gondal-gandul ke kanan dan ke kiri saja. Lalu ku coba memintanya untuk rebahan. Kusentuhkan bibirku pada itunya. Malah itunya seperti orang kebingungan yang kehilangan arah. Hanya tolah-toleh ke kanan dan ke kiri saja. Setelah berbagai macam cara ku coba, tapi tetap tak bisa. Apakah karena Mas Aris sering melihat banyak itunya wanita? Karena Mas Aris dokter kandungan? Tanyaku dengan penasaran. Mungkin, balasnya dengan nada datar. Aku hanya bisa pasrah, dan kupakai lagi pakaianku. Lalu aku merebahkan diri dan wajahku kututupi bantal, terbersit di benakku. Aku ini wanita normal. Aku punya hasrat. Aku juga ingin disentuh. Aku juga ingin mempunyai anak dan aku juga ingin dipanggil ibu oleh anak-anakku. Aku terpenjara oleh ego dan kehormatan. Rasanya ingin menjerit, kenapa ini harus terjadi pada hidupku? Setiap malam-malamku
hanya diisi dengan punggung yang saling membelakangi dan keheningan yang menyesakkan. Bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut pernikahan? Atau hanya tempat dua orang asing belajar bernafas di ruang yang sama? Aku mencoba bersabar, namun sebagai wanita muda yang merasa dikhianati oleh sebuah pernikahan yang tidak pernah aku inginkan, padahal aku sudah mau berusaha untuk melupakan masa laluku, untuk meraih kebahagiaan bersama pilihan orang tuaku. Aku telah putus asa di pagi itu. Setelah Mas Aris berangkat kerja, aku memutuskan melarikan diri kembali ke rumah orang tuaku. Sesampainya di sana, aku menceritakan kepada orang tuaku sambil menangis, memohon perlindungan, dan berkata bahwa suamiku cacat secara fungsional. Kulihat ibuku hanya diam dan melihatku iba. Karena ibu tahu bahwa suaminya adalah orang yang temperamental. Sementara berbeda dengan ayahku. Setelah mendengar ceritaku, bukannya pelukan atau rasa iba yang kudapat, tapi aku justru mendapatkan tamparan keras. Dan ayahku berkata, "Kamu cuma kurang bersyukur? Aris itu dokter, dia punya segalanya. Masalah ranjang itu urusan belakangan. Hal itu bisa diobati, atau itu hanya alasanmu saja untuk kembali pada Rian." Dengan nada sinis dan membentak. Tidak percaya dengan alasanku, ayah yang kalap memukulku. Hingga pipi kiriku bengkak dan membiru. Setelah itu, dengan menangis, aku berjalan menuju kamar, ibu mendekatiku. Rambutku dibelainya dengan rasa kasih sayang. Aku tersadar, rumah yang aku anggap tempat pulang, kini telah berubah menjadi penjara kedua bagiku. Di balik kesedihanku saat ini, aku terbayang wajah mantan pacarku. Malam itu juga, dengan wajah lebam dan hati hancur. Aku kabur dari rumah orang tuaku, dengan membawa sebagian bajuku. Aku pergi ke satu-satunya orang yang pernah mencintaiku tanpa syarat. Rian, mantan kekasihku, yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahku. Dalam perjalanan menuju rumah Rian, badanku keluar keringat dingin dan kepalaku berputar-putar karena syok dengan keadaan yang kualami. Tepat di depan pintu rumah Rian, aku rubuh, tak sadarkan diri, dengan perasaan bingung. Rian membopong tubuhku ke dalam rumahnya. Sebelum pernikahanku dengan Dokter Aris, aku berpacaran dengan teman satu desaku. Keadaannya biasa-biasa saja dan pengangguran. Berbeda dengan keberadaan orang tuaku yang disegani di desaku. Sebenarnya dia orang baik, tampan dan perhatian padaku. Tapi ayahku tidak menyukai Rian. Karena dia suka mabuk-mabukan, di bahunya ada tato. Dia selalu nongkrong di terminal bersama teman-teman premannya. Oleh sebab itu, ayahku tidak menyetujuinya. Semenjak dia berpacaran denganku. Dengan sukarela dia meninggalkan dunia gelapnya itu. Setelah diriku tersadar, sambil terisak, aku menceritakan semuanya tentang pernikahanku dengan Mas Aris, yang tak pernah menyentuhku. Tentang perjodohan paksa, dan tentang amarah ayahku. Rian, yang masih menyimpan rasa padaku, tak sanggup melihatku menderita. Setelah kuceritakan semuanya, Rian diam sejenak. "Ikut aku, kita pergi dari desa ini. Kita pergi ke kota sebelah, ke rumah temanku. Setelah itu kita bisa merencanakan hidup kita selanjutnya," ucap Rian dengan mantap. Lalu dia ke dalam kamarnya untuk mengambil baju dan uang. Aku mengangguk saja, karena aku sudah sulit untuk berpikir. Setelah pamitan ke orang tua Rian, malam itu juga kami berangkat ke rumah teman Rian dengan ramahnya. Aku dan Rian disuruh menginap di rumahnya untuk beberapa hari. Lalu aku menuju kamar di rumah itu. Tapi Rian tidak ikut ke kamar. Dia lebih memilih rebahan di kursi panjang ruang tamu. Dia begitu menghormatiku, dan aku mengajaknya untuk menemaniku di kamar.
Awalnya dia menolak, tapi aku terus-terusan membujuknya. Akhirnya dia luluh dan mengikutiku ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku menutup pintu kamar dan menguncinya. Saat itulah dengan perasaan sedih, aku ingin meluapkan semuanya pada Rian. Aku memeluk Rian yang masih duduk di atas kasur. Aku duduk di atas pahanya, kami berhadap-hadapan. Rian juga memelukku di saat itulah. Secara refleks, semuanya terjadi. Aku memberikan segalanya kepada orang yang kusayang. Dengan agresifnya, aku yang mengendalikan keadaan itu. Aku manusia biasa, aku juga mempunyai hasrat. Aku tidak mau terpenjara oleh laki-laki yang itunya tidak bisa berdiri. Aku sayang kamu, Rian. Bisikku ke telinga Rian. Rian pun membalas dengan mengikuti isyarat gerakanku. Darahku serasa mendidih, hasratku bergelora. Di saat Rian membalas keagresifanku, nikmatnya sampai ke otak. Dadaku berdegup kencang, nafasku tak teratur. Setelah itu aku lunglai kelelahan, begitupun Rian. Kita terlelap sampai sinar matahari pagi yang menembus sela-sela jendela membangunkanku. Saat terbangun dan melihat Rian di sampingku, aku merasa lebih enteng dan tenang. Beban hidupku serasa lepas. Aku dapat melupakan kehidupanku sebelumnya. Lalu kita berbenah untuk pindah ke tempat kos yang telah dicarikan teman Rian. Sesampainya di kamar kos, Rian mengunci pintu. Kita saling berpandangan. Saling senyum memberikan isyarat, dan terjadi lagi permainan kuda-kudaan. Sementara itu, dalam kebingungan keluargaku, Mas Aris memberanikan diri datang menemui ayahku. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang tegang, Dokter Aris akhirnya menunduk dan mengakui segalanya di depan orang tuaku. Anak ayah tidak salah. Saya yang tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai suami karena penyakit saya. Maafkan saya karena telah membiarkan dia menanggung beban ini sendirian. Ucap Mas Aris pada ayahku. Ayahku kaget mendengar ucapan Mas Aris yang begitu tulus. Setelah Mas Aris pamit pulang, ayahku jatuh pingsan, seperti tak menerima kenyataan. Sampai masuk rumah sakit, kabar sakitnya ayahku sampai ke orang tua Rian. Orang tua Rian langsung pergi menemuiku dan Rian di kamar kos. Yang tentunya, keberadaan kita diberitahu oleh teman Rian. Aku disuruh pulang untuk menemui ayahku yang sedang berada di rumah sakit. Terjadi perdebatan sejenak antara aku dan Rian. Dengan besar hati, aku dan Rian pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahku. Pengakuan jujur Mas Aris meruntuhkan segalanya. Ayahku menyesali perbuatannya, yang lebih mengutamakan ego dan kehormatan. Dan ayah meminta maaf padaku dan Rian. Akhirnya ayah dan ibu merestui hubungan kami. Proses perceraian pun berjalan cepat dan damai. Mas Aris dengan sadar hati, menerima dengan lapang dada. Ayahku yang begitu temperamental, bisa luluh oleh kekuatan cinta kami berdua.